Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dengan topik kelembagaan petani. Saya Dr. Siti Nurlaila, dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas, dan dewan komoditas. Kemudian, tujuan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan kelompok tani. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah melakukan pengembangan kelembagaan petani. Ya, kita masuk pada bahasan yang pertama. Definisi kelembagaan petani. Kelembagaan petani adalah kumpulan petani yang berada pada kawasan lokal yang memiliki keanggotaan atau kerjasama menurut APHO 1986. Selanjutnya, definisi kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kelompok tani. Yang pertama adalah saling mengenal akrab antar anggota. Kemudian yang kedua, memiliki pandangan tentang kepentingan bersama dalam kelompok. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki kesamaan budaya, jenis usaha, dan juga kondisi sosial yang ada di lokasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah petani tersebut berada dalam kawasan usaha bersama. Kemudian saling memberikan kebermanfaatan, mampu menggerakkan petani, kemudian membagi tugas dan tanggung jawab, serta mampu saling memberikan motivasi. Selanjutnya, fungsi kelompok tani. Yang pertama adalah sebagai wahana belajar. Kemudian yang kedua, memperkuat kerjasama antar petani. Yang ketiga adalah untuk menjalin usaha atau kerjasama dalam skala ekonomi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk melakukan penumbuhan kelompok tani? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dasar penumbuhan kelompok tani. Yang pertama, pembentukan kelompok dimulai dari anggota-anggota masyarakat petani yang kemudian berupaya untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Yang kedua, petani tersebut harus memiliki usaha tani, kemudian jumlah anggota sekitar 20-30 orang, kemudian Poktan memiliki kesepakatan antar anggota. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah prinsip-prinsip pembentukan atau pertumbuhan kelompok tani. Yang pertama adalah prinsip kebebasan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga partisipatif, yang keempat keswadayaan, yang kelima kesetaraan, dan yang keenam adalah kemitraan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penumbuhan kelompok tani. Yang pertama, penyuluh melakukan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok tani. Penyuluh biasanya melakukan pertemuan dalam organisasi masyarakat, kemudian diawali dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penumbuhan kelompok tani. Kemudian yang kedua, menyepakati pembentukan kelompok tani yang dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh dan nanti dimintakan tanda tangan kepada lurah atau kepala desa setempat. Kemudian yang ketiga, membentuk kepengurusan Poktan. Kemudian yang keempat, merencanakan pertemuan lanjutan untuk menetapkan rencana kerja atau program kerja. Kemudian yang kelima, penyuluh melaporkan proses pembentukan Poktan ini dalam sebuah berita acara yang dimuat nanti selanjutnya di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau SIMLUTAN. Nah, kita mengenal juga ada klasifikasi kelompok tani. Ada kelas pemula, kelas lanjutan, kelas madya, dan kelas utama yang kemampuannya didasarkan pada kemampuan kelompok tani tersebut. Ya, kita akan membahas tentang gabungan kelompok tani atau disingkat dengan Gapoktan.
Nah, apa yang dimaksud dengan Gapoktan? Gapoktan adalah kumpulan beberapa poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Ini berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016. Selanjutnya, ciri-ciri Gapoktan. Yang pertama, memiliki aturan atau norma tertulis. Yang kedua, melaksanakan pertemuan secara berkala. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program kerja. Yang keempat, memfasilitasi kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir. Unsur pengikat Gapoktan. Yang